kita malam ini sifatnya sharing aja ya dok. Mungkin nanti beberapa di sini audiensnya mungkin dari medis juga ya dok ya. Beberapa ada dari medis. Ya, jadi topik kali ini saya memang ingin menyampaikan tentang kita sharing tentang menjaga kesehatan anak di musim penghujan. Mungkin kita berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Kemudian ini untuk mengingatkan kita saja sih ya, kan kadang-kadang kita sering apa ya, ini sakitnya tuh akibat musim hujan, akibat yang lain-lain seperti itu. Nah, padahal sebetulnya kalau kita dari kedokteran kan sudah tahu ya, kalau misalnya sakit pasti ada virus, bakteri, dan yang lainnya gitu. Jadi mungkin kita tidak fokus ke hujannya itu sebagai akibat, sebagai sebab dari sakitnya seperti itu. Nah, pada prinsipnya kita menjaga kesehatan anak di musim penghujan itu ada dua yang utama. Intinya yang pertama, mencukupi nutrisi dan suplemen untuk daya tahan tubuh yang optimal. Kemudian yang kedua memang mensiasati adanya penyakit-penyakit yang kambuh atau muncul di saat udara dingin atau pergantian cuaca, dan yang paling sering di negara kita karena negara tropis itu ya biasanya perubahan dari musim kemarau ke musim penghujan seperti itu. Nah, ini saya memperkenalkan ini ya, ada platform beras ini. Kebetulan kami dari teman-teman beberapa spesialis anak nih sedang gencar memang untuk memberantas stunting. Jadi saya ikut mengiklankan di sini. Ini yang pertama, kita mencukupi nutrisi dan suplemen untuk daya tahan tubuh optimal. Nah, ini untuk openingnya seperti biasa. Mencukupi nutrisi dan suplemen untuk daya tahan tubuh optimal. Kalau misalnya usianya 0-6 bulan, ASI eksklusif, kemudian diteruskan sampai dengan usia 2 tahun. Kemudian setelah 6 bulan ke atas, mulai diberikan MPASI. Nah, untuk pemberian MPASI itu sendiri, di sini disebutkan ya bahwa harus tepat waktu, kemudian kandungan nutrisinya harus cukup baik makro maupun mikro dan seimbang, kemudian diberikan dengan aman dan diberikan dengan cara yang benar. Nah, ini saya mengulang-ulang ini karena ini di kami bagian anak memang PR juga, dan mungkin kita pengennya dari teman-teman tenaga medis yang lain juga memiliki semangat yang sama ya, karena ini untuk masalah stunting ini sudah menjadi isu global seperti itu. Jadi sebelum kita bicara penyakit-penyakit yang lain-lain, kita benerin dulu kan, kalau anak-anak kita gizinya kurang, kemudian akhirnya menjadi stunting, ya otomatis imunitasnya itu akan rendah, seperti itu. Nah, ini untuk pemberian MPASI, kita memberikannya itu harus tepat waktu. Nah, sebetulnya kapan sih usia yang tepat untuk si anak itu mendapatkan MPASI? Nah, di sini ada kurva ini adalah kurva kebutuhan kalori, ini yang yang ke atas. Kemudian yang horizontal ini merupakan usia anak. Nah, di sini kita lihat pada saat 0-6 bulan, pada umumnya di sini 6 bulan ya, ASI saja itu cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya si anak untuk tumbuh dan berkembang. Tapi ada suatu titik di mana tubuh anak itu sudah memerlukan zat gizi yang lain atau tambahan makanan untuk bisa mencapai tumbuh kembangnya secara optimal. Nah, usia di sini sebetulnya setiap anak itu berbeda-beda. Jadi sebetulnya ibunya dan dokter yang mungkin memantau perkembangan si anak itulah yang tahu kapan sih sebetulnya si anak itu mulai memerlukan MPASI. Nah, ini biasanya ditandai dengan anak itu ketika menyusu itu sudah sering merasa lapar walaupun sudah disusui, kemudian setiap melihat orang makan dia seperti ingin ikut makan seperti itu, kemudian dia mulai tertarik kepada makanan-makanan seperti itu. Nah, di usia inilah sebetulnya anak itu sudah bisa diberikan MPASI. Nah, tapi memang untuk rekomendasi secara globalnya kita pakai waktunya adalah 6 bulan.
ketika nanti kurang dari 6 bulan, itu memang anak itu ada yang sudah bisa kita berikan MPASI. Nah, kapan waktunya itu memang harus konsultasi ketika akan memulai kurang dari 6 bulan. Kemudian untuk komposisinya itu sendiri, komposisi MPASI yang direkomendasikan ini adalah protein hewani, karbohidrat, dan lemak. Jadi komposisi ini sebetulnya komposisi yang sama dengan kandungan ASI. Jadi ketika kita memberikan makanan pendampingnya pun harus yang sesuai dengan seperti komposisi ASI itu sendiri. Nah, ini kelompok makanan yang sesuai dengan komposisi ASI, yaitu karbohidrat. Yang makronutriennya utamanya adalah 3 ini ya, karbohidrat, protein terutama hewani, kemudian lemak. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahan ini kita hanya sekitar 1-7% dari kebutuhan nutrisinya si anak. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang mengeluh, anak saya nggak mau makan. Setelah kita tanya, ternyata nggak mau makannya sayur dan buah ya. Jadi itu sebetulnya tidak terlalu menjadi permasalahan utama. Yang penting ketika anak itu masuk karbohidrat, protein hewani, dan lemak, itu kita harapkan tumbuh kembangnya akan tetap optimal dan anak itu tidak menjadi weight faltering ataupun stunting. Nah, ini juga feeding rules ini mungkin buat yang udah punya putra ya, atau sudah sering ke SPA mungkin sudah dijelaskan juga. Jadi kita dalam memberikan makan pada anak, itu ada namanya feeding rules atau aturan makan. Nah, aturan pemberian makan itu prinsipnya ada 3 ini, yaitu jadwal, lingkungan, dan prosedur. Yang pertama, jadwal itu ada makanan utama 3 kali, kemudian makanan selingan 2 kali yang di antara waktu makan. Kemudian jadwalnya itu harus tetap, nggak boleh berubah-berubah setiap harinya. Kemudian waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Nah ini ya, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian lingkungan juga harus menyenangkan, tidak boleh ada paksaan, tidak ada distraksi atau mainan, televisi, atau perangkat permainan elektronik saat makan, dan jangan pernah memberikan makanan sebagai hadiah. Jadi memang jadwal makan ya sudah 3 makanan utama dan 2 selingan itu. Bukan misalnya karena anak itu pinter kemudian kita menghadiahi makanan, nah itu tidak dianjurkan. Ketika anak itu tidak suka makanan pun kita juga menawarkannya secara netral, jadi tidak boleh dibujuk ataupun dibohongi anak itu seperti itu. Kemudian untuk prosedur, anak kita dorong untuk makan sendiri. Jadi kalau masih bayi masih 6 bulan gitu ya memang disuapi, tapi dia bisa boleh kita berikan sendok, kemudian ikut ikut ngambilin makanan seperti itu. Nah, bila anak menunjukkan tidak mau makan, misalnya dia mingkem atau memalingkan kepala atau menangis, jadi kita menawarkannya secara netral tanpa membujuk. Kalau misalnya setelah 10-15 menit anak tidak mau makan, prosesnya itu tetap harus diakhiri. Jadi kita tidak boleh memaksa. Kemudian perhatikan juga respon lapar dan kenyang. Jadi kalau misalnya anaknya kelihatannya sudah kenyang, meskipun masih bayi kan kita bisa memaksa ya, maksudnya untuk tetap masukin ke mulutnya, tapi itu nanti efeknya adalah ke dampak psikologisnya nanti setelah dia sudah bisa melawan, ketika usia 1 tahun ke atas biasanya dia terus nanti akan jadi gerakan tutup mulut seperti itu. Nah itu tadi tentang nutrisi ya. Nah kali ini tentang suplemen atau vitamin. Nah ini sebetulnya bukan cuma di musim penghujan nih, ini pertanyaan ini banyak ditanyakan ketika ini kan sekarang masa-masa pandemi juga. Sebetulnya suplemen atau vitamin apa sih yang direkomendasikan untuk anak-anak? Nah, yang pertama kalau di Indonesia kita Ikatan Dokter Anak Indonesia sangat membahas banget ya ini tentang zat besi karena rata-rata orang Indonesia kan konsumsi daging, kemudian daging merah, hati seperti itu kan agak jarang ya dibandingkan dengan di negara barat gitu. Jadi di kita ada namanya rekomendasi untuk suplementasi zat besi. Suplementasi ini diberikan pada seluruh bayi
Misalnya dia pada bayi yang berat lahirnya rendah, kurang dari 2,5 kilo, nanti dosis besinya 3 mg per kilogram berat badan. Nah ini nanti ini bisa diambil slide-nya ya. Intinya pada bayi-bayi mulai dari yang WBLR, prematur itu bisa kita berikan mulai dari usia 2 minggu. Kemudian untuk bayi yang cukup bulan, kita bisa kasih suplementasi zat besinya itu 1-2 mg per kilogram berat badan. Nah, kalau bayi ASI, bayi dengan ASI eksklusif bisa kita mulai dari usia 4 bulan sampai dengan 2 tahun. Nah, kalau bayinya dengan susu formula memang nanti ada perhitungan sendiri karena biasanya di dalam susu itu sudah ada zat besinya. Nah, kemudian yang kedua adalah vitamin C. Vitamin C ini kan vitamin yang larut air ya. Dia sebetulnya berfungsi sebagai antioksidan dan penangkal stres oksidatif dan membantu penyerapan zat besi. Nah, kebutuhan hariannya dia itu dari 1 sampai 13 tahun itu segini, kemudian usia 14 sampai 18 tahun itu segini. Jadi sebetulnya tidak terlalu tinggi ya kebutuhannya. Sedangkan kita tahu kalau yang suplemen vitamin C yang dijual-jual di pasaran itu kan cukup tinggi juga. Nah, sebetulnya bermanfaat nggak sih suplemen tersebut? Nah, ini kalau sumber vitamin C yang dianjurkan untuk anak-anak ya memang adalah dari sumber yang alamiah seperti ini. Nah, kapan sih perlu suplementasi vitamin C atau perlukah vitamin C dosis tinggi? Nah, ini sebetulnya kalau dari jurnal-jurnal itu vitamin C dosis tinggi atau 1000 mg per hari itu hanya bermanfaat untuk mengurangi durasi dari ini common cold ya. Common cold itu selesma kalau bahasa Indonesianya. Tapi ini juga hanya bermanfaat bukan sebagai pada saat pengobatan, tapi jika diberikan sebelum sakit. Kemudian vitamin D. Nah, vitamin D ini merupakan vitamin yang larut lemak. Dia dapat diproduksi dari kulit, dari paparan sinar matahari. Nah, fungsi utamanya adalah mengatur penyerapan dan penggunaan kalsium dalam tubuh. Selain itu juga perlu untuk pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan mendukung fungsi sistem imun. Ini ya, jadi vitamin D itu kan dia sebetulnya hormon. Nah, ini untuk kebutuhan vitamin D hariannya, ini untuk RDA-nya, memang untuk bayi 0-6 bulan 400 international unit. Kemudian mulai anak 1-3 tahun 600, anak dan dewasa sekian. Nah, ini sebetulnya perbedaan kita dengan di negara barat. Kalau negara barat kan dia memang paparan sinar mataharinya itu kurang, kemudian dia juga berpotensi untuk mengalami defisiensi vitamin D dan angka kejadiannya cukup tinggi. Jadi memang kalau di luar sana mereka sudah rutin mensuplementasi vitamin D untuk anak-anaknya. Nah, bagaimana dengan negara kita ya? Negara kita kan negara tropis. Nah, dari beberapa penelitian senior ya, itu juga memang kejadiannya defisiensi vitamin D di negara kita ternyata cukup tinggi juga. Nah, ini mungkin kaitannya dengan lifestyle kita sekarang ya. Kita kan anak-anak kita sekarang jarang untuk yang main keluar, kemudian panas-panasan, cenderung semuanya juga di tempat yang tertutup dan ber-AC seperti itu. Jadi memang angka kejadian untuk defisiensi vitamin D ini mulai tinggi. Tapi rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri, kita memang ketika akan memberikan vitamin D, itu tetap harus cek dulu untuk kadar vitamin D-nya itu. Kecuali memang ada tanda-tanda defisiensi dari vitamin D atau kekurangan vitamin D. Nah, ini sumbernya sebetulnya yang alamiah dari sinar matahari, bisa dari suplemen, kemudian bisa dari makanan. Nah, ini sinar matahari sendiri ya, mungkin kemarin-kemarin juga cukup booming juga ini. Gimana caranya ya kalau misalnya pada saat pandemi ini kan pengennya anak-anaknya sehat, terus dapat vitamin D yang alamiah. Ini memang sangat tergantung dari waktu saat terpapar, kemudian musim ya. Kalau misalnya musim penghujan kan berarti banyak mendung, tentunya sinar mataharinya sedikit aja ya. Kemudian garis lintang tempat tinggal, kalau kita kan di Katulistiwa ya, insya Allah dapat banyak sinar matahari. Kemudian warna kulit, kemudian penggunaan
tabir surya. Kemudian untuk suplemen vitamin D sendiri sebetulnya ada banyak sediaannya, ada yang dari 400 unit sampai dengan 1000 unit. Nah, tapi sebaiknya memang konsultasi dulu karena pada vitamin D ini kan dia larutnya larut lemak. Jadi seandainya ada kelebihan, itu nanti memang tidak semudah dibuang ketika vitamin itu yang larut air. Kemudian ini makanan-makanan yang mengandung vitamin D. Ini ya intinya ada susu, daging, dan lain-lain. Tapi perlu kita ingat bahwa kontribusi makanan untuk pemenuhan kebutuhan vitamin D itu hanya sekitar 10-20%. Selanjutnya, suplemen yang lain adalah vitamin E. Nah, ini vitamin E merupakan vitamin yang larut lemak juga ya dia ya. Fungsinya sebagai antioksidan yang mencegah sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian untuk kebutuhannya usia 6 bulan sampai 1 tahun, 4-5 mg per hari. Ini ya, nanti bisa dibaca sendiri. Tapi vitamin E ini warningnya adalah, dia kan bentuknya banyak, ada alfa tocoferol dan yang lainnya ya. Di jurnal itu disebutkan bahwa kelebihan itu terjadi jika kita memberikan suplementasi yang menggunakan derivat alfa tocoferol lebih dari sama dengan 100 unit per hari. Nah, jadi lebih baik kalau kita mau memenuhi kebutuhan vitamin E sebetulnya dari ini aja nih, dari sumber-sumber yang alamiah. Kekurangan vitamin E jarang terjadi ya, kecuali pada orang yang mengalami malabsorpsi lemak. Jadi karena vitamin ini kan dibawa bersamaan dengan lemak. Seperti itu. Kemudian vitamin A. Vitamin A ini juga merupakan vitamin yang larut lemak. Dia juga merupakan vitamin yang jadi hits juga nih pada saat era pandemi ini. Jadi dia fungsinya adalah sebagai pertahanan atau barrier pertahanan mukosa. Jadi kemudian mengatur fungsi dan diferensiasi monosit. Kemudian dia juga mengatur produksi dari neutrofil di bone marrow seperti itu. Nah, ini untuk pemberiannya kalau di Indonesia sudah di cover semua oleh pemerintah ya. Jadi jangan lewatkan yang punya balita. Bulan Februari dan Agustus bayi-bayi itu sudah dapat vitamin A secara rutin, ini tiap 6 bulan sekali ya berarti ya. Nah, kemudian yang kedua kita mulai masuk ke penyakit-penyakit. Sebetulnya nanti kita ini banyak diskusi aja ya. Ini saya cuma sedikit menampilkan untuk yang penyakit-penyakitnya. Ini kalau saya bahasnya hanya 3 ini. Jadi penyakit yang perlu diwaspadai ya diare, karena ini ya pergantian musim itu lalatnya biasanya banyak. Kemudian yang kedua demam berdarah, yang ketiga ISPA. Nah, untuk diare ini pengertiannya adanya buang air besar cair yang lebih dari sama dengan 3 kali dalam 24 jam. Jadi prinsipnya dia lebih dari 3 kali ya, lebih dari atau sama dengan 3 kali. Atau misalnya ada anak-anak tertentu yang memang dia BAB-nya tuh sering gitu. Jadi kita melihat adanya perubahan konsistensi dan frekuensi. Jadi selain frekuensi tadi juga konsistensi. Jadi kalau misalnya BAB-nya sering, tapi ternyata dia konsistensinya biasa-biasa aja, itu biasanya bukan diare. Mungkin memang metabolismenya itu sedang meningkat gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Nah, ini untuk yang tenaga medis sudah sangat familiar ya. Intinya tuh ada 5 lintas diare. Yang pertama, kita memberikan oralit. Oralit ini fungsinya untuk merehidrasi. Jadi ketika ada yang keluar, maka harus ada yang dimasukkan. Jadi kita kasih oralit sesuai dengan volume diare atau muntah yang ada. Kemudian diberikan zinc, suplementasi zinc selama 10 hari. Zinc ini fungsinya juga untuk perbaikan epitel dari usus ya. Usus yang lagi diare itu ususnya rusak di dalamnya. Jadi kita perlu zinc untuk memperbaiki epitelnya. Kemudian diteruskan pemberian ASI atau pemberian makanannya. Ini sebetulnya karena zaman-zaman dulu itu kalau anak diare kan habis makan langsung keluar. Nah, jadi jangan dulu tuh ada orang tua itu yang menganggap bahwa kalau diare berarti dipuasakan biar nggak diare gitu. Nah, itu
salah ya. Jadi itu adalah bahan edukasi kita ke masyarakat juga. Kemudian diberikan antibiotik jika memang ada indikasi, tentunya ini harus konsultasi ke dokter. Kemudian jangan lupa nasihat untuk ibu atau pengasuh yang membawa anak itu. Jadi nasihatnya apa? Nasihatnya adalah segera ke petugas jika yang pertama BAB cairnya lebih sering, kemudian ada muntah berulang, kemudian anaknya kelihatan sangat kehausan, makan dan minumnya sangat sedikit atau bahkan menolak sama sekali, atau malah muncul demam, yaitu suhu tubuh lebih dari 37,5, atau malah BAB-nya ada darahnya, atau misalnya kita sudah memberikan pengobatan, sudah minum obat 3 hari tidak membaik, dia harus kita sarankan untuk kembali. Nah, ini penyakit yang kedua. Penyakit yang kedua adalah demam berdarah denggi ya. Denggi ini di tempat kita kan endemis sekali, jadi memang untuk para dokter sudah sangat familiar tentunya dengan demam berdarah denggi. Nah, kapan sih sebetulnya kita curiga kalau anak kita demam dan kita mengarahnya ke demam berdarah? Jadi kalau misalnya pola demamnya itu seperti ini, jadi seperti pelana kuda ini ya. Jadi 3 hari pertama itu demam tinggi, dan biasanya tingginya itu terus menerus, jadi habis dikasih paracetamol naik lagi, habis dikasih paracetamol naik lagi. Itu biasanya kita curiga ketika itu sudah terjadi 3 hari seperti itu terus, kita memang harus membawa anak kita untuk cek darah. Jadi pergi ke dokter atau ke rumah sakit untuk memastikan dengan melihat profil darahnya. Nanti biasanya dokter akan merekomendasikan untuk cek darah, yang dilihat nanti adalah angka trombosit dan hematokrit atau HB-nya ya. Akan dilihat apakah darahnya kental atau tidak. Seperti itu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan pada saat anak itu demam? Ya seperti biasa ya, tetap tenang, kemudian cukupi kebutuhan cairan, buka pakaian atau selimut yang tebal agar panasnya itu tidak tertahan. Jadi intinya kalau anak itu demam, kita nggak boleh nutup-nutupin pakai selimut yang tebal, nanti anaknya tambah panas. Kemudian yang ketiga, berikan obat demam. Paling aman dan rasional memang kita memberikannya adalah dari golongan acetaminophen ya, biasanya paracetamol dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan per kali. Jadi dapat diulang setiap 4-6 jam. Kemudian jangan lupa sambil menunggu onset parastamolnya bekerja, kita juga bantu kompres hangat di area dahi, ketiak, dan selangkangan untuk membantu menurunkan demam. Jadi di sini ya. Kemudian ini bukan bermaksud ini ya, tidak memperbolehkan. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang beli alat untuk pengompres itu loh di apotik yang ditempel di jidat itu ya. Nah itu sebetulnya saya tidak pernah baca sih itu penelitiannya ada atau tidak. Tapi prinsipnya ketika kita mengompres itu kan kita sebetulnya sedang menipu dari set pointnya di hipotalamusnya si anak itu. Jadi kan tubuh itu demam karena pusat untuk mengatur suhu yang di otak itu memerintahkan anak itu untuk set point-nya dinaikkan, jadi dia tambah demam, tambah panas gitu suhunya. Nah, dengan kita mengompres, kompresnya yaitu yang hangat gitu ya, di area dahi, kemudian ketiak, kemudian di selangkangan, itu nanti diharapkan memang jadi si anak itu tuh sudah ngerasa bahwa oh badanku sudah panas gitu, jadi saya harus menurunkan suhunya gitu. Jadi kita intinya sedang melakukan itu. Nah, ketika nanti pakainya yang ditempel-tempel di jidat itu doang, saya kurang tahu itu gimana. Prinsipnya kan sepertinya nggak bisa ya. Kemudian suhu berapa sih demam menjadi berbahaya? Nah ini kadang-kadang orang tua kan kalau demam baru hari pertama gitu. Kalau misalnya nggak langsung dibawa sebetulnya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya suhunya tidak melebihi dari 41 derajat atau 40 ya biasanya pakainya. Karena ini biasanya kan mengukurnya di ketiak nih. Kalau di ketiak sudah 40 derajat, otomatis sebetulnya suhunya dia sendiri itu sudah lebih tinggi 1 derajat dari itu kan. Jadi kemungkinan suhu yang aslinya itu memang 41 derajat. Kenapa sih suhu ini tuh berbahaya?
Karena kalau misalnya anak itu suhunya sampai setinggi ini, dia bisa menyebabkan kerusakan jaringan otak yang bersifat permanen atau menetap. Jadi bisa menyebabkan kerusakan batang otak, kemudian terjadi kejang, koma, sampai dengan kelumpuhan. Jadi sangat berbahaya. Ini namanya kondisi hiperpireksia, yang mana kalau kita dapat pasien ini di IGD nih, ini wajib untuk dirawat inapkan. Kemudian kondisi demam seperti apa anak harus dibawa ke rumah sakit. Nah, demam lebih dari sama dengan 40 derajat, terdapat kejang, anak gelisah, rewel, dan tidak dapat diberi minum yang cukup, disertai muntah terus-menerus, demam mendadak tinggi yang sudah lebih dari 3 hari. Nah, ini kan nanti ke arah itu ya, kita pelacakan sebabnya. Salah satu yang harus kita waspadai yaitu tadi demam berdarah. Kemudian selanjutnya terdapat kondisi lain yang mengancam jiwa, misalnya sesak, sulit bernafas, anak lemas, tidak mau minum, dan ada kejang. Nah, ini penyakit yang terakhir, mungkin nanti bisa kita tambahkan ditanya jawab aja ya. Intinya infeksi saluran pernafasan ini sebetulnya ini yang paling umum dan ringan sebetulnya. Umumnya disebabkan oleh virus, yaitu rhinovirus. Nama lazimnya disebut selesma ya, atau common cold. Umumnya sih tidak berbahaya dia sebetulnya. Pengobatan bersifat simptomatik atau mengurangi gejala saja, jadi sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir. Nah, tapi tanda bahaya ISPA apa? Kita harus mewaspadai adanya tanda bahaya kalau terjadinya nafas cepat. Jadi pada anak-anak yang usianya 2 tahun ke bawah ya, 2 tahun ke bawah, apalagi 0 sampai 6 bulan, itu ketika dia kena infeksi saluran pernafasan atas, ini sebetulnya kadang-kadang virusnya itu memang ada yang sampai ke saluran nafas yang bawahnya, bisa sampai ke bronkus, kemudian ke bronkiolus. Nah, makanya nanti kadang-kadang di situ dia juga bisa menyebabkan mungkin yang sudah familiar ya, ada namanya bronkiolitis. Kalau misalnya lebih dalam lagi bisa sampai radang paru dan menyebabkan pneumonia. Nah, radang paru ini biasanya ditandai dengan adanya nafas cepat. Jadi kalau misalnya tadinya batuk pilek biasa nih, atau misalnya pilek-pilek aja, lama-lama ada batuknya, kemudian muncul nafas cepat, memang harus dibawa ke rumah sakit tanpa ditunda-tunda. Nah, kriteria nafas cepat yang kita pakai itu ini ya. Kalau bayi baru lahir, ya tentunya dia 60 kali ya. Itu masih bisa ditolerir kurang dari 60. Tapi kalau dia konsisten terus di atas sama dengan 60 kali per menit pada bayi 0 sampai 2 bulan, sudah kita amati memang, apalagi disertai dengan nafas cuping hidung, kemudian adanya legoan-legoan ini ya, biasanya kalau tarik nafas malah perutnya kayak ketarik gitu. Nah, itu biasanya itu namanya retraksi, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian usia 2 bulan sampai 5 tahun yang disebut dengan nafas cepat itu ini lebih dari sama dengan 40 kali per menit. Nah, mungkin ini sih yang bisa saya sharingkan, Dok. Untuk selanjutnya nanti kita lebih ke tanya jawab mungkin ya. Ini karena memang tadi kita pembahasannya tentang mengoptimalkan kesehatan anak, seperti itu. Mungkin sekian dulu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, Dok. Baik, terima kasih kepada Dr. Nindi atas sharingnya yang sangat luar biasa dan sangat menambah ini ya pengetahuan kita tentang apa yang harus kita lakukan pada anak kita. Semoga masih semangat ya teman-teman semua. Tadi sebenarnya yang paling penting itu ya dok, kita adalah mencegah ya dok. Makanya di awal dokter menjelaskan tentang bagaimana sih pencegahan agar anak kita tidak sakit gitu ya dok ya. Apa saja nutrisinya, suplemennya yang harus kita berikan. Selanjutnya baru kita memang itu ya, kalau sudah sakit apa sih yang harus kita lakukan? Ini beberapa tadi penyakit yang sudah dijelaskan oleh Dr. Indi. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan dok, kita langsung terima saja ya dok. Ya. Kita mulai dengan pertanyaan langsung. Ini ada yang raise hand. Ya. Yang raise hand bisa ini ya, bisa apa?
bisa unmute. Tadi siapa yang resen? Saya lupa. Boleh silakan yang resen unmute, membuka mikrofonnya. Yang ingin bertanya langsung, saya kasih kesempatan teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Amri, anggota BSMI Lombok Timur. Gini dok, mau nanya tentang diare. Ya. Masalah diare ini sering adik itu kalau dia diare, kadang buang airnya tuh sulit dia. Kenapa bisa gitu? Sampai perutnya tuh keras dia. Nah, itu aja dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ul Amri, tadi maksudnya buang air besar, dia diare tetapi buang air besar sulit, itu seperti apa ya Mas tadi Mas? Maksudnya Mas bisa diperjelas lagi Mas? Ini ya, mungkin mules apa ya? Nah, Jadi mules diare, tapi memang ada yang tipe seperti itu. Jadi kalau pada anak-anak tuh kan diare itu macam-macam penyebabnya. Yang paling umum tuh biasanya adalah virus. Virus itu yang paling sering adalah rotavirus. Nah, kalau rotavirus ini memang diarenya ciri khasnya dia paling sering di bawah, untuk usianya di bawah 5 tahun. Kemudian dia sor-soran air dan biasanya anaknya sih kelihatan tidak kesakitan, biasa-biasa aja gitu. Nah, ini diare-diare yang sering kita jumpai ya mungkin ya. Kalau misalnya yang diare tapi dia perutnya sampai keras, kemudian kayak waktu saat mau buang air besar tuh anaknya biasanya nangis-nangis atau kayak nguling-nguling gitu ya, sampai kesakitan sekali, itu memang kita curiganya ada infeksi bakteri atau mungkin malah amuba seperti itu. Jadi memang harus dilihat. Kemudian kita juga bisa melihat dari ininya, apakah fesesnya itu BAB-nya itu ada lendir atau darahnya atau tidak gitu. Nah, pada kondisi itu memang kadang-kadang kita memerlukan antibiotik, tapi memang sebaiknya berobat ke dokter terdekat aja. Gitu. Terima kasih dok atas penjelasannya. Ya. Baik, Mas Ul Amri, sudah cukup ya? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang di kolom chat, ini ada beberapa. Ada pertanyaan nih dok, sudah masuk beberapa pertanyaan. Ini dari Bengkulu, dari Pak Nino ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dok, di era pandemi COVID-19 ini dok, dan musim hujan, bagaimana bisa membedakan anak ini gejalanya sakit demam biasa atau sebenarnya memang terpapar oleh COVID-19 dok? Seperti itu dok. Ya, terima kasih. Menarik ya. Jadi memang kalau gejala pada anak sendiri sampai saat ini tuh kan untuk COVID-19 itu kejadiannya pada anak kan di luar sana juga sedikit ya, karena mereka memang cenderung memproteksi memang ya anak-anak itu nggak keluar-keluar gitu. Nah, kalau di tempat kita ini terus terang kita IDAI ini kan Ikatan Dokter Anak, kita ngumpulin data-data juga nih penderita-penderita COVID yang anak-anak dengan berbagai macam gejala. Memang sulit untuk membedakan ini batuk biasa atau batuknya karena COVID gitu. Tapi pada prinsipnya kalau misalnya kita curiga COVID itu, jika anak itu memang ada riwayat kontak. Jadi memang kita sangat penting untuk mengetahui. Jadi misalnya yang serumah ini ada yang sudah terkonfirmasi nih misalnya kan. Di situ ternyata ada anak-anak beberapa gitu. Nah, kita memang mau tidak mau tuh harus ngecek anak itu apakah memang positif atau tidak. Dan biasanya memang kalau di paper-paper gitu ya, di penelitian-penelitian, maksudnya di tulisan-tulisan yang sudah dipublikasi di Cina, kemudian beberapa dari Inggris itu juga untuk anak-anak itu gejalanya itu tidak seberat orang dewasa. Tapi gejalanya tetap sama itu, kalau
kita bilang curiga COVID kan tetap demam, ya, suhu demam atau riwayat demam, suhunya lebih dari 38, intinya pernah demam. Kemudian dia ada gejala batuk. Biasanya untuk pileknya jarang ya. Kemudian ini yang terakhir-terakhir dilaporkan kan ada gejala anosmia ya dok ya. Mungkin dokter baca juga ya. Anosmia itu indera penghinduannya, jadi kita membaui itu turun gitu, nggak bisa mencium bau-bauan gitu. Tapi itu sebetulnya kalau di anak-anak kita masih sangat gelap sih, maksudnya ilmunya tentang itu, karena di kita sendiri kebanyakan yang anak-anak rata-rata ya OTG juga ya, jadi tanpa gejala. Kemudian atau kita biasanya pada bayi yang ibunya swabnya positif, anaknya kita swab ternyata positif, tapi yang biasa-biasa aja juga ada, kemudian yang akhirnya jadi sesek, kemudian tampak tanda-tanda infeksi berat juga ada, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya awal-awal kita yakin anak-anak kita di rumah aja nih, kemudian kita juga nggak sakit yang ada di rumah ini, terus anak ini batuk pilek, ya kemungkinan kita memikirkan ke arah COVID-nya nanti dulu sih gitu. Tapi prinsipnya untuk sekarang nih memang lagi jadi kontroversial juga kan, karena akan dibuka sekolah ya. Ini nanti panjang. Kita idai aja nggak ngasih rekomendasinya itu nggak boleh gitu. Tapi kita betul-betul ya silahkan mempertimbangkan sendiri untuk manfaat dan mudorotnya gitu. Kemudian orang tua tentunya tahu lah ya kan, kalau misalnya anak ini mau dilepas ke sekolah, pada prinsipnya kalau misalnya dia bisa disiplin 3M ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, otomatis kan sebetulnya ya bisa gitu. Tapi apakah itu menjamin juga teman-temannya nanti di sekolah juga disiplin? Kemudian juga zonanya juga kita rekomendasikan kalau yang masih zona merah kita memang melarang gitu. Jadi tetap kalau misalnya kita curiganya ini karena hujan apa karena pandemi ya, kita ngelihat juga itu anak kita kemana aja gitu. Kalau misalnya kita curiganya kok dia terpapar oleh penderita yang suspek ataupun yang apalagi sudah confirm, ya kita boleh memikirkan ke arah sana gitu. Baik, terima kasih Dokter Nindi. Dan juga anak-anak ini memang biasanya gejalanya itu ya dok, ringan ya dibandingkan dengan dewasa. Iya, tapi yang meninggal juga ada dok. Iya, yang meninggal ada beberapa ya. Iya, betul. Belum terlalu banyak, cuma kalau nggak salah ada 2 atau 3 ya yang meninggal. Kalau data kita sih banyak dok sebetulnya, tapi dia biasanya memang ada penyakit penyertanya gitu. Jadi misalnya sebelumnya ada infeksi yang lain kayak gitu. Baik dokter. Dan salah satu lagi gejala yang sering juga itu gejala gastrointestinal ya dok pada anak ini. Ya, pada anak juga bisa diare. Kalau di laporan kasusnya kan memang dia malah banyak kan diare gitu ya. Ya, gejala saluran cerna ya. Tapi memang diare di tempat kita banyak juga sih ya dok ya. Jadi agak sulit memang. Ya. Apalagi anak yang ditanya kalau ada gangguan penghidu itu agak susah menanyakan anak ya. Iya betul. Ya. Tapi alhamdulillahnya tidak terlalu anak belum terlalu banyak kalau dibanding dewasa. Ya, karena kita masih nyimpen di rumah dok anaknya dok. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih banyak pertanyaan ini dokter. Pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Abu Lukman ya. Beliau bertanya, apakah benar anak jika terkena hujan tidak keseluruhan mengenai tubuhnya lebih berisiko terkena sakit setelah kehujanan dok? Ini saya juga sering dok mendapatkan mitos seperti ini. Oh iya. Apa fakta ini dok? Kayaknya hoax ya. Prinsipnya sih sebetulnya yang bikin sakit tuh bukan air hujannya. Intinya kan ini ya anak, kalau misalnya kayak kita habis kena udara panas terus kena udara dingin gitu kan, memang akan tubuh itu beradaptasi lah gitu intinya. Kalau misalnya di suasana pergantian musim seperti itu mungkin ini loh virus-virusnya itu kan lebih banyak bertebaran kayak gitu. Jadi paling itu yang akan menginfeksi. Kalau misalnya hanya demam aja ya
demam karena ini biasanya kan kehujanan terus nggak mandi gitu ya dok ya, kan kayak gitu-gitu ya. Ya itu memang sebaiknya kan itu prinsipnya air hujan kan apa ya, kalau kena gitu mungkin dia ada virus-virusnya gitu, jadi lebih ke yang dibersihkannya itu sebetulnya, bukan karena kecipratan sedikit sama yang hujan-hujanan itu apakah lebih bagus yang hujan-hujanan sekalian gitu, enggak juga sih. Baik dokter, berarti tidak ada hubungannya sebenarnya itu keciprat sedikit ataupun yang memang basah kuyup ya, untuk kejadian sakitnya. Baik, kita selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Itu ada yang bertanya. Ini yang antibiotik ya dok ya? Ya, indikasi apa saja anak diare harus diberikan antibiotik? Ya, untuk ini kalau bagusnya diare, apa? diare dikasih antibiotik berarti yang sebabnya bakteri atau parasit ya. Biasanya tanda-tandanya itu diare yang ada lendir dan darahnya gitu. Ada lendir dan darahnya, kemudian anaknya sangat kesakitan, kemudian selain diare dia demam tinggi seperti itu. Tapi tentunya pemberian antibiotik ini kan ada macam-macam golongan, jadi memang tetap harus konsultasi ke dokter seperti itu. Ke dokter puskesmas juga bisa, intinya ke orang yang kompeten untuk memberikan antibiotik seperti itu. Kalau yang untuk herbal tadi dok? Kalau yang untuk herbal kayaknya enggak. Kalau dulu kan kita ada daun jambu biji ya dok? Iya, daun jambu biji. Ya itu sepertinya sih memang kalau di anak kita enggak sih. Kalau di anak prinsipnya obat diare itu zinc itu yang paling penting, karena zinc itu yang membantu melapisi epitel perbaikan epitel dari dinding ususnya itu. Kalau yang lain-lain enggak, apalagi kalau diare anak tuh dikasih karbon aktif tuh ya, kadang-kadang ada juga ya yang ngasih-ngasih kayak yang dipakai untuk dewasa ya, itu sebaiknya enggak. Karena kalau kita di anak prinsipnya itu tadi yang 5 pilar, jadi obatnya nggak ada yang aneh-aneh. Cuman oralit, kemudian zinc, sama antibiotik kalau memang perlu gitu. Dan makan. Nanti juga kalau mukosanya baik, otomatis diarenya akan berhenti gitu. Baik, berarti teman-teman semua harus hati-hati ya menggunakan obat penghenti diare, terutama pada anak itu banyak sekali efeknya ya dok ya. Iya. Terus jangan lupa kalau diare itu yang paling penting tadi salah satunya itu adalah zinc ya. Zincnya harus diminum selama 10 hari ya dok ya. Ya, meskipun sudah nggak diare. Ya, ini kadang juga ada yang mikirnya, oh apa zincnya ini nanti bikin sembelit nggak ya? Enggak ya. Jadi itu memang hanya untuk memperbaiki epitel dari ususnya. Kemudian penggunaan obat diare yang tidak tepat, kayak misalnya ada kan obat diare yang misalnya diminum tuh bikin langsung mampet gitu loh. Nah itu sebetulnya ada kalau di anak-anak itu kan memang gerakan usus tuh pada saat diare dia sebetulnya kayak mekanisme pertahanan diri. Jadi kan di situ ada virusnya nih atau ada bakterinya. Dia ususnya tuh gerak ke bawah, fungsinya buat ngeluarin itu loh supaya bakterinya tuh nggak tertahan di dalam. Kalau di dalam kan dia jadi sakit terus kan. Nah itu kalau misalnya dihentikan secara tiba-tiba, kadang-kadang ususnya nih jadi kalah. Ini malah gerakannya membalik ke atas, bisa menyebabkan kondisi yang sangat berbahaya. Jadi ususnya dia makan ususnya sendiri ke atas gitu. Nah ini kejadiannya juga sering nih pada bayi-bayi yang terutama di bawah 6 bulan gitu. Kalau pemberian obat anti diare yang salah, itu malah bisa menyebabkan itu. Kondisi yang paling berbahaya adalah bisa harus dipotong ususnya tuh kalau misalnya kejadiannya sudah lama gitu. Nama yang intussusepsi itu ya dok ya. Ya. Ususnya melipat ya dok ya. Iya betul. Yang harus dipahamkan juga mungkin untuk teman-teman saudara ya dok, bahwa sebenarnya diare itu adalah reaksi tubuh kita untuk mengeluarkan racun dan kuman-kuman ya dok ya yang ada di tubuh itu. Betul. Baik, kita pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dok. Jika anak demam disertai badan menggigil, baiknya diselimutin apa tidak dok? Tadi sebenarnya sudah disinggung ya dok ya. Lalu bagaimana penanganannya? Apakah tetap boleh dikompres seperti itu? Iya.
Boleh. Jadi kalau misalnya anak itu kan biasanya menggigil itu memang dia masih berusaha untuk menaikkan suhu tubuhnya itu loh. Jadi rasanya kan kalau kita demam ya, tuh badannya rasanya dingin tapi pas diraba panas gitu kan. Kita memang boleh ngasih selimut. Kadang kan anak itu juga ini ngeluh kedinginan gitu. Kita bisa ngasih kayak kaos kaki gitu untuk yang ujung-ujungnya supaya nggak kedinginan. Kita bisa ngasih selimut tapi yang tipis aja. Jadi jangan yang sangat tebal nanti malah mengganggu dari pengeluaran panasnya dia gitu. Kemudian tetap boleh dikompres boleh. Tapi sebelum dikompres kita kasih penurun panas dulu aja. Kasih penurun panas, nanti kalau sambil menunggu ininya kita kompres gitu. Dan harus diingat ya dok, kompresnya kompres hangat ya teman. Ya, bukan kompres es. Ya, bukan. Ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Makanan apa yang sebaiknya dihindari dok saat anak sedang diare? Apakah ada bisa dari buah atau susu? Karena jika anak saat makan pasti berkurang dok katanya. Suplemen dengan susu untuk menambah makanan itu bagaimana dok? Nggak apa-apa sih. Berikutnya kalau misalnya dia emang udah sehari-hari minum susu itu gitu ya. Kan kadang-kadang anak-anak tuh kalau misalnya diperkenalkan makanan baru kan nggak mesti cocok. Maksudnya kalau sebelumnya nggak pernah minum susu, ketika diare malah dikasih susu, nanti malah timbul masalah lain kan. Tapi kalau misalnya dia sebelumnya sudah minum susu itu, yang akan dikasih itu maksudnya, terus kemudian mau ditambahkan karena dia mencret, terus males makan yang lainnya, ya nggak apa-apa. Sebetulnya ada juga nih kan yang, apakah kalau diare nih susunya harus susu khusus kayak gitu ya. Kalau diarenya itu sifatnya akut, atau misalnya baru terjadi kurang dari 7 hari, sebetulnya enzim-enzim dari pencernaan di dalam usus itu kan nggak banyak berubah, jadi nggak apa-apa pakai yang biasanya dia aja gitu. Boleh. Kalau buah mungkin daripada buah kita kan pengennya nambah kalori ya. Ya buah boleh lah ya, tapi yang jangan asem kayak gitu ya, jangan yang rasanya, pilihlah yang rasanya manis, kemudian yang menambah tenaga kayak gitu. Kalau bisa sih syukur-syukur kita kasihnya yang ini ada proteinnya, ada karbohidratnya gitu. Jadi mungkin anak-anak kalau lagi sakit memang susah makan, jadi kita harus mensiasati gitu. Ada contoh buah tertentu nggak dok? Misalnya apa? Gitu? Kalau buah ya paling pisang ya, pisang paling mudah karena dia lunak, kemudian manis juga, gampang dimakan kayak gitu. Tapi sebaiknya sih nggak, suplemennya bukan buah ya gitu. Tapi kalau makanan yang lainnya tuh harus tetap masuk gitu. Ya baik dok. Ada saya pernah dan sering juga melihat dan mendengar dok. Kalau anak diare yang biasa dia minum susu gitu dok. Nah kalau dia sedang diare tuh susunya harus diencerkan katanya dok. Salah banget itu. Nggak boleh. Kalau kita ngasih susu encer tuh kita sebenarnya kayak cuma ngasih air doang sama dia. Padahal kalau anak tuh lagi diare kan sebetulnya secara umum aja ya kan dia lagi sakit nih, berarti untuk bisa pemulihan kan otomatis perlu zat gizi yang lebih kan dari hari-hari pada saat dia nggak sakit loh. Nah kalau kita kasih susu encer otomatis kembung dong anaknya ya. Jadi airnya doang yang banyak, nutrisinya nggak ada gitu. Kan sangat disayangkan. Enggak betul. Justru nanti dia kembung ya dok, masalah baru lagi ya dok. Iya betul. Baik dok, kita pertanyaan masih seputar diare ini dok. Ya lanjut. Diare. Kalau ibu menyusui dok katanya, itu bagaimana bisa mengetahui bahwa apakah makanan dari ibu itu mempengaruhi bahwa menyebabkan anaknya diare? Sebenarnya enggak sih. Ini kadang-kadang prinsipnya diare itu ada kuman yang masuk gitu, entah kuman, virus atau bakteri. Jadi kuman itu bisa bakteri atau virus ya. Kalau masih menyusui doang, bisa nggak sih diare? Ya bisa, karena apa? Mungkin ibunya nih waktu mau nyusuin nggak cuci tangan dulu, gitu loh. Terus kemudian waktu mau nyusuin juga mungkin ibunya belum dibersih-bersihin dulu ya payudaranya kayak gitu loh. Jadi itu tetap ke arah situ. Bukan terus gara-gara ibunya makan cabai terus anaknya mencret gitu. Enggak juga sih itu. Kan ASI otomatis ini ya,
apa namanya, dia yang bisa lewat itu sebetulnya hanya ini protein. Kalau beberapa protein alergen tuh bisa juga kayak misalnya ibunya minum susu sapi, minum susu ya, atau produk olahan susu sapi, jadi misalnya kayak keju ataupun susu. Kemudian itu memang proteinnya lewat ASI. Nah itu kadang-kadang bisa memang memicu alergi gitu. Jadi alergi anaknya juga bisa mencret juga itu. Tapi kalau secara umum makanan-makanan yang lain tuh sebetulnya enggak, karena yang bisa lewat tuh rata-rata alergen aja. Alergen ini paling sering kan dia dari protein. Jadi misalnya susu sapi atau misalnya dia seafood ya kali ya. Tapi seafood kan mungkin anak-anak juga, bayi itu belum terpapar sih. Kalau susu sapi itu kan udah dari yang sejak dalam kandungan, misalnya ibunya minum kan juga bisa terpapar gitu. Baik dokter, lanjutan dari pertanyaan tadi dok, bagaimana kalau untuk mengetahui bahwa seorang bayi itu diare dok, karena bayi agak berbeda ya dengan anak dok, memang ya. 0 sampai 30 hari kan dia ini ya, bayi baru lahir ya prinsipnya ya, usia di bawah 1 bulan. Kan dia memang BAB terus tuh, maksudnya BAB-nya lebih sering. Apalagi kalau bayi ASI, pasti sehari lebih dari 3 kali, itu normal aja. Nah makanya tadi kita ada 2 patokan. Yang pertama kita bilang diare itu kalau dia jadi lebih sering dari biasanya. Atau yang kedua itu perubahan konsistensi. Maksudnya tuh biasanya kan kayak pasta, atau mungkin kalau yang bayi-bayi itu ada yang kayak biji-biji gitu ya, dok. Nah itu ternyata kok jadi sor air semua kayak gitu. Kemudian anaknya juga habis BAB itu akan kelihatan kehausan, pengen minta minum terus kayak gitu. Nah itu diare. Tapi memang kalau di bawah 1 bulan, kalau misalnya bingung langsung ke dokter aja. Karena memang usia ini tuh sangat rentan gitu dia. Apalagi kan komposisi tubuhnya hampir 80% air kan. Jadi kalau misalnya kita menyepelekan ini diare apa bukan, terus kita biarin aja, akibatnya lebih fatal. Maksudnya lebih baik tanya aja. Baik, terima kasih dokter. Kita masih lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih tentang diare dok. Sebenarnya banyak yang bertanya yang tentang diare ini. Banyak pengalaman dok tentang diare. Tadi kan dokter menjelaskan bahwa tidak dianjurkan untuk anti diare ya dok. Nah di sini ada pertanyaan, itu ada batasan umur nggak dok pada anak? Kapan sih boleh diberi itu anti diarenya? Oh ini ya. Nah ini sebetulnya saya ini takut sebut merek ya. Ini kalau apa anti diare prinsipnya kalau pada anak-anak ataupun kan anak-anak batasannya sampai 18 tahun ya. Sebetulnya kenapa sih sampai 18 tahun? Karena di usia itu tuh masih terjadi proses tumbuh kembang gitu. Jadi kenapa anak itu ngurusinnya dari 0 sampai 18 tahun? Karena di anak-anak itu masih terjadi proses tumbuh kembang. Sebelum dia usia 18 tahun otomatis dia memang masih mengalami itu kan. Nah, sehingga fisiologis dari tubuhnya itu tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Jadi meskipun ada anak nih beratnya 90 kilo, ibaratnya gitu ya, kan obes banget gitu ya. Tapi kalau usianya masih di bawah 18 tahun ya dia tuh masih anak-anak, fisiologi tubuhnya gitu loh. Tidak serta-merta karena udah berat nih jadinya masuk ke kategori dewasa, enggak juga gitu. Nah, batasannya ini kan pertanyaannya batasannya kapan boleh dikasih anti diare dewasa. Sebetulnya kita tadi ngomongin itu, kalau diare pada anak kan sebabnya itu tadi ya virus atau bakteri atau parasit. Jadi sebetulnya ketika kita mikirnya ke arah 3 itu, otomatis kita kalau ngasih anti diare yang bikin mampet langsung itu tuh akan salah gitu loh, secara nalarnya gitu loh. Kan ini kan penyebabnya sebetulnya kuman. Ya kita berarti kasihnya yang untuk itu kan. Nah, kalau misalnya virus kan memang nggak ada antivirus ya, kita biarkan aja virusnya pergi, yang penting kita perbaiki dinding ususnya, kasih cairan sampai diarenya berhenti. Kalau kuman berarti utamanya bomnya kan pakai antibiotik. Kalau misalnya dia amuba berarti kita kasih anti amuba gitu ya. Kemudian yang zincnya itu tetap untuk yang perbaikan epitel, cairan itu tetap sama kalau untuk anak-anak. Jadi walaupun usianya 11 tahun, kalau memang kita berpikir
penyebabnya 3 itu kita memang tetap sama penanganannya seperti itu. Kalau anti diare yang dewasa tuh kan misalnya kayak dikasih arang aktif tuh kan ada ya yang item-item tuh ya dok. Nah itu tuh sebetulnya untuk kayak diare yang akibat keracunan makanan kayak gitu-gitu loh. Nah nanti mungkin anak-anak tuh ada juga yang dapat obat itu tapi memang harus atas rekomendasi dokter kayak gitu. Ketika memang itu karena keracunan makanan. Jadi kalau yang diare pada umumnya biasanya sih memang karena kuman, entah virus, entah bakteri ataupun amuba. Baik, dokter. Mungkin perlu ditekankan lagi ya pada teman-teman semua bahwa diare itu adalah proses normal tubuh kita untuk mengeluarkan kuman tadi ya dok ya, dan racun. Iya. Dan kalau anak-anak lebih baik mendingan pergi ke puskesmas deh daripada beli obat sendiri di apotik karena tubuhnya anak-anak tuh beda ya, nggak kayak orang dewasa pokoknya. Dan yang paling penting itu kita ganti cairannya, terus kita perbaiki epidemiolognya. Ya, betul. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dok. Masih tentang ini kehujanan dengan timbulnya pusing. Oh iya. Kehujanan dengan timbulnya pusing atau nyeri kepala, gitu dok. Adakah hubungannya dok? Saya belum pernah baca ini kalau ini. Kalau pengalaman sih ya kayaknya ya. Tapi sebetulnya karena itu loh, misalnya kita ini kalau pengalaman ini kalau saya baca artikel ilmiah saya belum pernah menemukan. Tapi kalau misalnya kita kehujanan habis mungkin kenanya cuma sedikit terus dalam waktu yang lama kita nggak langsung buka, mungkin kita kan yang berjilbab juga tahu ya dok ya, kalau misalnya kadang kepalanya basah tuh nggak usah karena kehujanan ya, ibaratnya tadi kenapa doang gitu juga nanti pusing gitu, bukan karena ininya sih kehujanannya. Lebih kepada mungkin penyebab sakit kepalanya itu yang seperti yang kita kenal sakit kepala tension headache ya dok, karena ya bisa juga cuaca gitu ya dok ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok, masih tentang diare dok. Ya, virus atau bakteri apa zat mana yang tidak cocok di usus bisa menyebabkan diare? Bisa. Makanan yang tidak cocok bisa menyebabkan diare dok. Bisa, kan itu termasuk yang kalau diare kan bisa infeksi, bisa non-infeksi memang. Tapi kalau diare yang akut, biasanya yang kurang dari 7 hari, memang kan kebanyakan karena infeksi. Tapi tidak menutup kemungkinan kayak misalnya habis orang yang nggak pernah minum susu ya, terus minum susu, kan biasanya enzim laktasenya tuh agak sedikit ya, jadi terjadi laktos intoleran, itu juga bisa. Kalau makanan yang tidak cocok, misalnya apa kebanyakan makan cabai ya pasti iya ya dok ya. Itu mungkin lebih ke osmotik ya, osmotik diare. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kita kalau misalnya makan makanan yang pedes tuh kan, kalau di mulut aja tuh kan dia sebenarnya bikin kayak terbakar gitu kan. Jadi di dalam usus tuh sama sebenarnya prosesnya gitu. Jadi kalau makanan yang tidak cocok, memang pada beberapa orang kan ada yang misalnya nggak tahan kalau santan-santanan terlalu pekat, ada juga yang pedas, ada juga yang asam kayak gitu nggak tahan kayak gitu, bisa, tetap bisa. Ya, dari tapi tadi dokter ini mungkin menjelaskan bahwa virus, bakteri atau varian itu memang penyebab diare yang paling sering ya dok ya. Yang lainnya sebenarnya ada seperti misalnya makanan yang basi atau makanan yang yang sudah berjamur gitu ya bisa menyebabkan diare juga. Terus ada orang yang memang alergi, itu gejalanya ke diare ya teman-teman. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya dok. Nah kita ini beralih topik dok. Ini membahas tentang stunting dok. Ini ada pertanyaannya. Sebenarnya stunting itu berapa persen dok pengaruh genetiknya dan berapa persen ada pengaruh nutrisinya dok? Kemudian bagaimana penjagaan stunting secara umumnya dok? Kalau stunting, kalau yang dimaksud dengan stunting nggak ada pengaruh genetik. Maksudnya gini, kita itu, saya ngambil ilustrasi gini aja deh. Pernah lihat ini nggak yang anak kembar terpisah
Yang satu dibesarkan di Belanda, kemudian yang satunya dibesarkan di sini. Setelah mereka ketemu, satunya tuh tinggi banget, bisa sampai 170-an senti ya tingginya. Yang tinggal di sini ya sama kayak kita lah. Itu 160-an aja udah tinggi ya kalau di kita ya. Jadi maksudnya itu anak kembar kan genetiknya sama toh. Maksudnya dia ya walaupun bukan kembar identik tapi relatif sama gitu, dari ayah ibu yang sama, kembar lagi kan, berarti kan di dalam kandungannya juga sama sampai dengan dia keluar. Artinya potensi genetiknya sama tuh orang, tapi dengan pemberian nutrisi yang berbeda dia bisa sangat berbeda tumbuhnya. Nah, kalau kita suka ini ya, anekdotnya di dokter anak suka gini. Kita nih jangan-jangan kalau dulu nih gizinya bagus-bagus semua, sebetulnya kita tingginya sama kayak orang Belanda loh. Dulu waktu Belanda ngejajah kita di sini kan, mereka nggak tinggi-tinggi juga tuh kalau dari foto-fotonya ya. Tapi sekarang mereka melampaui tinggi genetiknya gitu, melampaui tingginya daripada kita. Jadi intinya kalau yang dimaksud dengan stunting itu definisinya sendiri kan, dia itu pendek yang karena kekurangan nutrisi gitu. Jadi ya secara genetik sebetulnya harusnya bisa lebih tinggi dari itu gitu, tapi karena kurang nutrisi makanya dia jadi pendek. Untuk pencegahan stunting secara umum yang tadi itu, jadi pemberian nutrisi mulai dari ASI eksklusif 6 bulan, MPASI, dan jangan lupa ibu-ibu jangan pernah absen untuk menimbang anaknya. Nah ini sekarang kan lagi pandemi ini juga beberapa posyandu kan ada yang libur. Jadi kalau bisa memang nimbang sendiri gitu di setiap tanggal lahir anaknya ya, setiap bulan gitu. Jadi memang harus tetap ditimbang. Untuk pencegahannya memang ini ya, kalau nimbang tiap bulan begitu berat badannya nggak naik, memang kita rekomendasikan untuk langsung konsultasi karena biasanya memang ada masalah di situ. Cara mencegahnya adalah dengan tiap bulan itu naik terus berat badannya. Insya Allah nggak stunting. Jadi kalau tinggi badan itu memang mengikuti berat badan. Kalau beratnya nggak naik terus, otomatis pertumbuhan tinggi badannya juga akan sulit gitu. Tapi kalau misalnya dia beratnya naik terus, tingginya nanti akan mengikuti seperti itu. Nah ini memang membedakan, mungkin pertanyaannya gini, sebetulnya ini membedakan kalau anak itu tuh sebetulnya pendek karena genetik atau pendeknya karena stunting gitu kan. Jadi kalau pendek genetik itu namanya short stature kan, jadi perawakan pendek. Kalau misalnya stunting ya kita bilangnya stunted sih biasanya. Jadi berat badan menurut umurnya itu lebih kurang dari -2 standar deviasi. Nah ini untuk menjawab ini memang harus dihitung-hitung. Jadi ada tinggi potensi genetik, ada yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya anak itu berat badan menurut umurnya aja udah di bawah, maksudnya dia juga kurus gitu loh, selain pendek juga kurus, kita nggak usah mikir karena genetik dulu, perbaiki dulu aja nutrisinya gitu. Seperti itu ya. Baik dokter, sudah cukup jelas sebenarnya penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya dok. Mungkin nanti kita cukupkan di 21.30 nggak apa-apa ya dok? Ya oke. Okay. Anak susah makan nasi nih ya. Anak susah makan dok, gimana dok? Tiap nimbang beratnya selalu turun. Penyebabnya apa? Aduh, ini Mbak Farida ya. Mbak Farida langsung periksa ini. Kalau selalu turun ini udah masalah ini. Nggak naik aja masalah, apalagi selalu turun ya. Ini berobat aja ini. Ya benar. Baik. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini mengenai demam dok. Katanya waktu demam tidak boleh minum minuman yang dingin-dingin dok. Tetapi dia suka minum vitamin C yang dingin gitu dok. Gimana, ada hubungannya nggak dok? Itu mitos atau fakta? Ya sebetulnya kalau demam itu prinsipnya tadi itu ya, kalau misalnya lagi demam kan memang
ini demam, saya sudah ada demam dan menggigil, diukur nggak nih suhunya? Mungkin merasa demam doang kali ya. Prinsipnya kalau misalnya demamnya karena udara, maksudnya karena memang menggigilnya, baru kan kita kadang ngerasa ya kayak mau sakit kayak gitu. Ya sebaiknya sih memang nggak minum yang dingin. Dan ini kalau vitamin C-nya ini kan misalnya kita mau flu kayak yang tadi itu ya, kita mau selesma, kalau bahasa Indonesianya selesma ya, common cold itu, yang batuk pilek biasa itu, kan memang cukup terbantu dengan pemberian vitamin C. Jadi kita kalau kayak ngerasa mau flu gitu, kita yang dewasa nih, kayak ngerasa mau flu, kita boosternya pakai vitamin C dosis tinggi. Nanti memang biasanya terus jadi nggak jadi sakit gitu. Nah mungkin ini karena vitamin C-nya ya. Kalau dingin-dingin sih sebenarnya nggak, mau dingin apa ini tergantung ketahanannya sendiri juga sih. Kan ada juga kalau yang lagi menggigil dia enaknya minum anget gitu ya, terus pakai jaket gitu-gitu nanti membaik kayak gitu. Ini kalau suhu kayak gini malah belum pernah ini ya. Adanya malah kalau yang terapi-terapi itu tuh pakainya apa, air hangat, tetap pakai air hangat. Ya karena kembali lagi teman-teman, demam tadi kan suhu kita panas ya di dalamnya ya gitu, di badan kita. Jadi kalau kita kasih dingin justru tambah panas nantinya dok. Makanya kompresnya itu harus airnya yang hangat. Mungkin pertanyaan terakhir nih dok. Ya. Bagaimana penilaian stunting? Apakah hanya dinilai dari tinggi badan dan berat badan dok? Apakah Betul. juga dinilai yang perkembangan otak dok? Iya, semuanya. Tapi kan kita nggak bisa lihat bentuk otaknya kan. Ya, Nah, mungkin lain waktu kita bahas stunting nih. Stunting tuh sebetulnya banyak banget yang bisa dibahas. Jadi kalau saya beberapa kali juga udah ngisi tentang stunting tuh. Kita kalau di penelitiannya kan gini, kalau anak itu yang pendek dan kecil, kita bandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dengan baik ya, sesuai dengan kurvanya dia pada saat lahir. Itu ketika kita lihat di mikroskop itu, otaknya itu beda gitu, percabangannya, kemudian ininya apa namanya, pertumbuhan dari sel-sel otaknya. Nah tapi memang kan kita kadang gini ya, loh itu banyak kok orang-orang yang pendek kecil tapi pinter-pinternya nggak kayak Pak Habibie gitu ya. Nah ya itu kita sekarang masalahnya gini, orang Indonesia itu kan macam-macam juga sukunya ya sebetulnya ya. Dan memang tinggi badan itu pengaruhnya dari genetik juga memang besar gitu. Tapi di kita sekarang lebih baik gini loh. Kita kalau ngelihat anak kita kecil dan pendek, kita tuh khawatir dulu nih karena jangan-jangan harusnya kalau saya kasih nutrisi yang bagus, dia bisa tinggi besar sehingga perkembangan otaknya lebih bagus gitu. Kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang, loh anak saya aktif-aktif aja kok, maksudnya loncat sana loncat sini. Nah masalahnya kecerdasan itu kan kita nggak bisa ukur dari hal-hal yang seperti itu kan. Kalau kita mau objektif tuh kita tes IQ beneran nih. Sebetulnya kan balita-balita juga udah bisa dites IQ. Kalau ada senior SPA ya, Prof. Damayanti, mungkin ada yang udah familiar ya, Prof. Damayanti ini profnya anti stunting banget lah, pokoknya ini yang guru-guru kami, guru-guru saya tuh, guru-guru kami para dokter anak. Beliau itu sempat ada penelitian di daerah Pandeglang ya kalau nggak salah. Jadi beliau itu ngumpulin sampel sekitar 50-an berapa gitu. Terbagi jadi 2, yang sekian persen anaknya stunting, yang sekian persen itu anaknya cuman berat badan nggak naik tuh, alias weight faltering namanya. Jadi cuman dia naik, tapi naiknya tuh nggak cukup gitu loh, nggak sesuai dengan yang ada di targetan yang di kurva KMS itu kan ada ya. Nah terus dari anak-anak itu tuh dites IQ-nya, ternyata mereka punya poin IQ itu lebih rendah daripada anak-anak yang tidak mengalami stunting gitu dan tidak mengalami weight faltering itu tadi yang beratnya bagus-bagus terus kayak gitu. Jadi memang kita sebelum apa ya memikirkan
mumpung sekarang masih anaknya misalnya di bawah 2 tahun, di bawah 5 tahun, itu adalah masa-masa emas di mana kita bisa mengoptimalkan semuanya. Jadi jangan sampai kita karena anak saya nggak mau makan gitu, terus tapi nggak apa-apa lah dia aktif-aktif aja kok walaupun kecil. Jangan sampai kita ada apa ya kayak pemaafan kayak gitu gitu loh. Segera konsultasi aja sebelum terlambat karena anak itu tumbuhnya sekarang, nggak bisa nanti ketika dia udah 5 tahun lebih kita baru oh iya ya anak saya harus diperbaiki, nggak bisa dikembalikan lagi karena masa perkembangan otaknya sudah lewat kayak gitu. Nggak bisa balik lagi ya dok ya. Betul. Daripada menyesal nantinya. Dan Iya, anak ini sebenarnya amanah untuk kita ya dok, untuk ya, membesarkannya betul. dengan semaksimal mungkin. Iya. Mungkin itu yang terakhir tadi dok pertanyaannya, dan Iya. juga sudah hampir setengah 10. Terima kasih banyak dok atas waktunya dan sharingnya dok, sudah berbagi Sama. kepada kami. Semoga berkah dan menjadi amal jariah buat dokter nanti Amin. sampai di akhirat. Amin ya robbal alamin.